Baik, selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPS hari ini. Apa kabar anak semua? Pak berharap bahwa anak-anak semua dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati Tuhan dalam segala sesuatu. Mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bapa di dalam surga, segala puji, hormat dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Buat penyertaan-Mu hari ini, kami bisa belajar IPS walaupun hanya secara daring atau online. Kami mohon penyertaan-Mu, kiranya apa yang dipelajari saat ini dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh anak-anak yang mengikutinya di rumah. Mengampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai pembelajaran IPS saat ini. Haleluya, amin. Baik anak semua, jangan lupa mengisi absen, karena daftar hadir sebagai bukti kalian mengikuti pembelajaran IPS hari ini. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita tidak membahas tentang materi, karena materi dari pertama sampai dengan materi terakhir itu sudah diajarkan semua. Dan materi terakhir itu tentang globalisasi, itu diajarkan oleh Ibu Walmin Cemula pada pertemuan minggu yang lalu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang soal-soal yang akan membantu kalian mempersiapkan diri untuk menghadapi penilaian akhir semester yang akan dimulai tanggal 1 sampai tanggal 5 Desember 2020. Nah, ada 70 soal yang akan dibahas, namun hari ini secara khusus kita bahas 35 nomor, yaitu soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 35. Sedangkan untuk soal nomor 36 sampai soal nomor 37 itu akan dibahas oleh Ibu Rusni Jamalu pada pertemuan minggu depan. Nah, baik anak sekalian, kita mulai dengan soal yang pertama. 1. Perhatikan benua-benua berikut ini. 1. Benua Eropa. 2. Benua Asia. 3. Benua Australia. 4. Benua Amerika. 5. Benua Afrika. Nah, urutan benua di wilayah tersempit hingga terluas adalah A 15423, B 1534, C 31542, D 34215. Nah, jawabannya adalah C. Jadi urutan benua di wilayah tersempit hingga terluas adalah C, yaitu benua Australia, kemudian benua Eropa, kemudian benua Afrika, benua Amerika, dan benua Asia. Yang kedua, perhatikan tabel di bawah ini. Ya, ada 4 tabel, anak-anak bisa simak tabel yang ada di layar. Tabel pertama itu ada negara India, Nepal, Bhutan, Pakistan. Ya. Tabel yang kedua ada Bhutan, India, Kazakhstan, dan Mongolia. Tabel yang ketiga ada Israel, Mongolia, Nepal, dan Turki. Tabel keempat ada Afghanistan, Bangladesh, Tajikistan, dan Yordania. Nah, berdasarkan tabel di atas, negara-negara yang berada di kawasan Asia Selatan terdapat pada kolom. Ya, anak-anak bisa ya melihat atau menyimak ya negara-negara yang ada di 4 tabel ini. Ya, kita kalau belajar tentang benua Asia, maka benua Asia itu dibagi menjadi 5 kawasan. Yang pertama ada kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Barat, Asia Tengah, dan Asia Selatan.
Nah, pada soal ini yang ditanyakan adalah negara-negara di kawasan Asia Selatan. Itu terdapat pada kolom ya. Jawabannya adalah A. Negara-negara yang berada di kawasan Asia Selatan itu terdapat pada kolom pertama, yaitu opsinya A, yaitu India, Nepal, Bhutan, dan Pakistan. Itu adalah negara-negara yang termasuk dalam kawasan Asia Selatan. Jadi nomor 2 jawabannya adalah A. Nomor 3, perhatikan daftar suku di benua Afrika berikut ini. 1. Suku bangsa Masai. 2. Suku bangsa Semit. 3. Suku bangsa Fulba. 4. Suku bangsa Hamid. Berdasarkan daftar suku di benua Afrika, di atas terdapat suku dari ras Kaukosoid keturunan Arab terdapat pada nomor, ya silakan anak-anak perhatikan suku-suku yang ada di benua Afrika ya. Jadi kalau benua Afrika itu terdiri dari beberapa suku, ada namanya suku ras Negro, ada suku ras Kaukosoid keturunan Arab, kemudian ada suku ras Kaukosoid keturunan Eropa, dan suku pribumi yang merupakan penduduk asli. Nah, pada soal nomor 3 itu yang ditanyakan adalah suku di benua Afrika di atas yang termasuk suku dari ras Kaukosoid keturunan Arab ya. Jadi yang termasuk ras Kaukosoid keturunan Arab itu terdapat pada kolom mana? Itu adalah B, 2 dan 4 ya. Jadi jawabannya adalah B, yaitu suku bangsa Semit dan suku bangsa Hamid. 2 dan 4. Nomor 4, berdasarkan penggolongannya, region benua Amerika dibagi menjadi 2, yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan. Alasan pembagian region tersebut didasarkan pada titik-titik. A. Mata pencariannya. B. Sejarah dan budayanya. C. Penggolongan bangsa yang datang. D. Penggolongan teknologi yang dipakai. Jadi secara umum itu pembagian region di benua Amerika itu terbagi menjadi 2, yaitu benua Amerika Utara dan Amerika Selatan. Nah, alasan pembagian region tersebut didasarkan pada B, jawabannya B, yaitu alasan pembagian region tersebut didasarkan pada sejarah dan budayanya. 5. Setiap benua memiliki julukan yang berbeda-beda, seperti halnya benua Eropa memiliki julukan sebagai benua biru karena penduduknya titik-titik. Ya, jadi setiap benua yang ada di dunia ini memiliki julukannya masing-masing. Ya, misalnya benua Asia dijuluki sebagai benua kuning. Lalu benua Australia dijuluki sebagai benua hijau. Benua Amerika dijuluki sebagai benua merah. Benua Afrika dijuluki sebagai benua hitam. Lalu benua Eropa dijuluki sebagai benua biru karena titik-titik. Ya, jawabannya adalah A. Jadi benua Eropa dijuluki sebagai benua biru karena penduduknya bermata biru dan berdarah biru. Nomor 6. Kualitas penduduk negara Jepang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kualitas penduduk negara Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan di bawah ini, kecuali A. Kesadaran akan kesehatan penduduk Jepang lebih tinggi. B. Angka harapan hidup penduduk Jepang lebih tinggi. C. Jumlah penduduk negara Jepang lebih tinggi. D. Penguasaan iptek penduduk Jepang
lebih tinggi. Ya, anak-anak bisa mengingat kembali materi yang anak-anak sudah pelajari. Jadi berdasarkan pernyataan soal ini menyangkut dengan kualitas penduduk negara Jepang mengapa lebih tinggi jika dibandingkan dengan kualitas penduduk negara Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan di bawah ini, kecuali, ya. Jadi kecuali itu jawabannya adalah C, karena jumlah penduduk negara Jepang lebih tinggi. Jadi soal nomor 6 jawabannya adalah C, karena jumlah penduduk negara Jepang lebih tinggi. Kita masuk pada soal nomor 7. Posisi benua Amerika di sebelah barat dan timur diapit oleh dua samudra luas, yaitu samudra titik-titik. A. Samudra Atlantik dan Samudra Arktik. B. Samudra Arktik dan Samudra Hindia. C. Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. D. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, berdasarkan soal tersebut atau pernyataan tersebut, maka kita akan menjawab bahwa posisi benua Amerika di sebelah barat dan sebelah timur itu diapit oleh dua samudra yang sangat luas, yaitu jawabannya adalah C, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Jadi sekali lagi, posisi benua Amerika di sebelah barat dan timur itu diapit oleh dua samudra yang luas yang dikenal dengan Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Jawabannya adalah C. Nomor 8. Persamaan bentang alam yang dimiliki oleh kawasan Afrika Utara dan kawasan Asia Barat adalah, jadi antara bentang alam yang dimiliki oleh kawasan Afrika Utara dan kawasan Asia Barat itu memiliki persamaan. Nah, persamaannya adalah apakah A, berupa hutan hujan tropis yang lebat, atau B, didominasi lembah sungai yang subur, atau C, banyak terdapat pegunungan yang tinggi, atau D, memiliki gurun pasir yang sangat luas. Ya, jadi jawabannya adalah D. Jadi persamaan bentang alam yang dimiliki oleh kawasan Afrika Utara dan kawasan Asia Barat itu adalah sama-sama memiliki gurun pasir yang sangat luas. Jawabannya adalah D. Baik, nomor 9. Ya, nomor 9. Nah, anak-anak memperhatikan kenampakan alam berikut ini. Yang pertama ada Sungai Mississippi, 2 pegunungan Andes, 3 ada Grand Canyon, 3 air terjun Niagara, 5 Sungai Amazon, 6 Gurun Atacama, ada pegunungan Rocky, ada dataran tinggi Mato Grosso. Nah, berdasarkan daftar di atas, kenampakan alam yang terdapat di Amerika Selatan terdapat pada nomor, ya. Jadi anak-anak bisa mengingat kembali materi, ya. Jadi kenampakan alam yang terdapat di Amerika Selatan itu terdapat pada nomor, ya, pada nomor apa? Ya. Jawabannya adalah A, yaitu ada pegunungan Andes, kemudian ada Sungai Amazon, kemudian ada Gurun Atacama, dan adanya dataran tinggi Mato Grosso. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 10. Penduduk asli benua Amerika adalah suku bangsa titik-titik. Ya, Anda bisa mengingat kembali suku bangsa yang mendiami benua Amerika. Ya, namun ada penduduk asli. Ya, ada penduduk asli benua Amerika. Itu terdiri dari suku apa? Apakah suku Indian dan Mestizo, atau suku Eskimo dan Mulatto, atau suku Mestizo dan Mulatto, atau suku Indian dan Eskimo? Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, maka penduduk asli benua Amerika adalah suku bangsa
Ya, jawabannya adalah D, yaitu suku bangsa Indian dan suku bangsa Eskimo itu merupakan penduduk asli benua Amerika. Nomor 11. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Terdapat penduduk asli suku aborigin. 2. Wilayahnya saling berdekatan. 3. Ditemukan oleh orang Eropa. 4. Besarnya jumlah penduduk keturunan Eropa. Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk faktor penyebab kemiripan budaya penduduk benua Australia dan Eropa terdapat pada nomor, ya, apakah A nomor 1 dan 2, atau B nomor 1 dan 3, atau C nomor 2 dan 4, atau D nomor 3 dan nomor 4. Nah, jadi berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka faktor penyebab kemiripan budaya penduduk antara benua Australia dan Eropa itu terdapat pada nomor D. Ya, jadi jawaban benar itu adalah D, yaitu ditemukan oleh orang Eropa dan besarnya jumlah penduduk itu adalah keturunan Eropa. Baik, kita lanjut pada soal nomor 12. Benua Australia memiliki kondisi alam bervariasi. Danau Gardner menjadi salah satu kenampakan alam yang menarik. Karakteristik danau tersebut adalah titik-titik. A. Kadar garam air danau tinggi. B. Warna air danau merah muda. Atau C. Air membeku saat musim dingin. Atau D. Tertutup lapisan garam saat kering. Ya, bagaimana dengan jawaban anak-anak? Apakah A atau B atau C atau D? Ya, jadi berdasarkan pernyataan ini maka karakteristik Danau Gardner adalah D. Jawabannya adalah D, tertutup lapisan garam saat kering. Ya. Nomor 13. Pada era globalisasi, masyarakat cenderung mengejar kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Akibatnya, budaya gotong royong dalam masyarakat semakin berkurang. Alasan gotong royong dalam masyarakat merupakan budaya yang harus dilestarikan karena ya, titik-titik. A. Membutuhkan sikap ketergantungan yang tinggi. B. Menciptakan tanggung jawab di antara kelompok. C. Mendorong solidaritas sosial dalam masyarakat. D. Membutuhkan kesadaran tinggi dari masyarakat. Ya. Jadi alasan gotong royong dalam masyarakat merupakan budaya yang harus dilestarikan karena jawabannya adalah C. Jadi mengapa gotong royong dalam masyarakat merupakan satu budaya yang harus dilestarikan? Karena mendorong solidaritas sosial dalam masyarakat. Ya, soal nomor 14. Perhatikan pernyataan identitas penduduk Afrika berikut. A. Posisi berada di kawasan Afrika Barat. B. Beribu kota Abuja. C. Memiliki jumlah penduduk terbesar di Afrika. D. Beriklim tropis. Negara di benua Afrika yang sesuai dengan identitas tersebut di atas adalah apakah Kamerun, atau B. Nigeria, atau C. Somalia, atau D. Uganda. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut maka yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah
B. Jawabannya adalah B, negara Nigeria. Ya. Jadi identitas tersebut: A. Posisi berada di kawasan Asia Afrika, B. Beribu kota Abuja, C. Memiliki jumlah penduduk terbesar di Afrika, D. Beriklim tropis. Itu adalah negara Nigeria. Jadi jawabannya adalah B, Nigeria. 15. Soal nomor 15. Flora dan fauna benua Asia beraneka ragam. Nah, salah satu kenampakan flora yang banyak ditemukan di Asia adalah hutan lebat yang dijumpai di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Ya, fenomena tersebut terjadi karena benua Asia titik-titik: A. Dipengaruhi oleh iklim tropis, B. Dipengaruhi oleh iklim laut, C. Dilalui jalur pertemuan lempeng benua, atau D. Dilalui jalur pegunungan sirkum Pasifik. Ya. Jadi mengapa flora dan fauna benua Asia beraneka ragam? Ya, hal itu disebabkan karena jawabannya adalah A, karena dipengaruhi oleh iklim tropis. Jadi mengapa flora dan fauna di benua Asia beraneka ragam? Hal itu karena dipengaruhi oleh iklim tropis. Jawabannya adalah A. Nomor 16. Proses bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang bercampur menjadi satu disebut A. Difusi kebudayaan, B. Akulturasi kebudayaan, C. Asimilasi kebudayaan, D. Modernisasi kebudayaan. Nah, untuk menjawab soal nomor 16, maka ya anak-anak perlu mengetahui pengertian apa itu difusi kebudayaan, kemudian apa itu akulturasi kebudayaan, dan apa itu asimilasi kebudayaan, dan apa itu modernisasi kebudayaan. Nah, jadi jika anak-anak sudah memahami atau mengerti pengertian dari difusi, akulturasi, dan asimilasi dan modernisasi, maka anak-anak bisa menjawab soal tersebut. Jadi proses bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang bercampur menjadi satu itu disebut dengan asimilasi kebudayaan. Ya, asimilasi kebudayaan. Jadi asimilasi kebudayaan itu adalah proses terjadinya peleburan ya kebudayaan atau lebih yang berbeda menjadi satu, kemudian menghasilkan suatu kebudayaan baru yang menjadi milik bersama. Ya. Jadi pada nomor 16 itu jawabannya adalah asimilasi kebudayaan. Proses bertemu dua kebudayaan atau lebih yang bercampur menjadi satu itu disebut dengan asimilasi kebudayaan. Nomor 17. Pertumbuhan penduduk di Eropa menurun atau lambat dari tahun ke tahun. Nah, faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah titik-titik. Ya. Jadi mengapa pertumbuhan penduduk di Eropa menurun atau lambat? Tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dan salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut sehingga menyebabkan pertumbuhan penduduk di Eropa menurun itu adalah titik-titik. Apakah A. Tingkat pendidikan penduduk rendah, atau B. Keengganan penduduk memiliki anak, atau C. Perkembangan teknologi sangat maju, atau D. Pasokan pangan sangat terbatas. Ya. Jadi pada pernyataan ini jawabannya adalah B. Jadi pertumbuhan penduduk di Eropa menurun atau lambat dari tahun ke tahun itu dipengaruhi oleh faktor keengganan penduduk memiliki anak. Ya.
Jadi jawabannya adalah B. 18. Globalisasi mendorong interaksi antar negara di bidang budaya. Upaya yang tepat dalam menghadapi globalisasi di bidang budaya adalah A. Melestarikan kebudayaan lokal melalui pendidikan formal. B. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan. C. Menumbuhkan rasa bangga menggunakan produk-produk luar negeri. D. Membuka diri seluas-luasnya terhadap masuknya kebudayaan asing. Ya. Jadi globalisasi mendorong interaksi antar negara di bidang budaya itu salah satu upaya yang tepat dalam menghadapi globalisasi di bidang budaya adalah jawabannya itu adalah A. Melestarikan kebudayaan lokal melalui pendidikan formal. Jadi upaya yang tepat dalam menghadapi globalisasi di bidang budaya adalah melestarikan kebudayaan lokal melalui pendidikan formal. Jadi untuk soal nomor 18 jawabannya adalah A. Nomor 19. Perhatikan tabel penduduk berikut ini. Ya. Nomor 1 ada negara Bangladesh, itu jumlah penduduk 164.700.000 jiwa. Kemudian India 1.352.600.000 jiwa. 3. Indonesia 264 juta penduduk. 4. Pakistan jumlah penduduk 199.300.000 penduduk. RRC 1.386.800.000 penduduk. Dengan memperhatikan tabel penduduk di atas, kondisi jumlah penduduk di benua Asia adalah negara A. Indonesia lebih besar dibandingkan RRC, India, Pakistan, dan Bangladesh. B. RRC lebih besar dibandingkan India, Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh. C. India lebih besar dibandingkan RRC, Pakistan, Indonesia, dan Bangladesh. Atau D. RRC lebih besar dibandingkan Indonesia, India, Bangladesh, dan Pakistan. Ya. Nah, untuk menjawab soal nomor 19 ini, anak-anak bisa memperhatikan jumlah penduduk yang ada di tabel ini. Ya. Jadi Anda bisa mengurutkan jumlah penduduk terbesar itu negara yang mana. Jadi kalau kita lihat tabel ini, maka jumlah penduduk yang paling terbanyak atau terbesar nomor 1 di dunia itu adalah RRC. Ya, RRC itu menempati jumlah penduduk paling tertinggi atau terbanyak, itu jumlahnya adalah 1.386.800.000. Ya. Kemudian jumlah penduduk yang kedua itu adalah India, itu 1.352.600.000 jiwa. Dan urutan ketiga itu adalah Indonesia, 264 juta. Dan urutan keempat adalah Pakistan, 199.300.000 jiwa. Dan yang kelima adalah Bangladesh, 164.700.000. Sehingga untuk soal nomor 19 ini jawabannya adalah B. Dia memperhatikan tabel penduduk di atas, kondisi jumlah penduduk di benua Asia adalah negara B. RRC lebih besar dibandingkan dengan India, Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh. Soal nomor 20. Ya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Adanya hubungan diplomatik antar negara. 2. Kegiatan perdagangan ekspor dan impor. 3. Adanya organisasi perserikatan bangsa-bangsa. 4. Adanya perhelatan olahraga antar bangsa. 5. Pengiriman pasukan perdamaian ke negara yang mengalami konflik. Nah, pernyataannya menunjukkan wujud interaksi antara ruang dalam bidang politik tersebut itu terdapat pada nomor B. Jadi jawabannya adalah B, yaitu 1, 3, dan 5.
Ya, 1, adanya hubungan diplomatik antar negara, dan 3, adanya organisasi perserikatan bangsa-bangsa, dan yang kelima itu adanya pengiriman pasukan perdamaian ke negara yang mengalami konflik. Soal nomor 21. Ya, negara-negara di benua Eropa membangun interaksi dengan negara-negara berkembang di benua Asia. Nah, dampak positif dalam bidang ekonomi bagi benua Asia dan interaksi tersebut adalah, ya, jadi faktor-faktor yang menyebabkan negara-negara Eropa membangun interaksi dengan negara-negara berkembang di benua Asia, itu ada faktor atau ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, pada soal ini yang ditanyakan adalah dampak positif dalam bidang ekonomi bagi benua Asia akibat adanya interaksi tersebut. Nah, jawabannya adalah D. Jadi dampak positifnya adalah terbukanya peluang investasi dari negara lain. Soal nomor 22. Interaksi antar ruang pada bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, salah satu contoh program untuk mendukung tujuan tersebut di atas adalah, ya, sekali lagi, interaksi antar ruang pada bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, salah satu contoh program untuk mendukung tujuan tersebut di atas adalah A. Pemberian beasiswa untuk belajar di Jepang. B. Pelatihan guru oleh pemerintah setempat. C. Pemberian modal usaha bagi negara berkembang. D. Pembelian produk impor unggulan dalam. Nah, berdasarkan soal tersebut, maka jawabannya adalah A. Jadi salah satu contoh program untuk mendukung tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah A. Pemberian beasiswa untuk belajar di Jepang. Jadi soal nomor 22 jawabannya adalah A. Soal nomor 23. Perhatikan pernyataan perubahan sosial budaya berikut. Ya. 1. Sikap tradisional masyarakat. 2. Toleransi terhadap perilaku baru. 3. Adat kebiasaan yang telah mengakar. 4. Adanya pendidikan formal yang maju. Nah, faktor penghambat proses perubahan sosial budaya dalam masyarakat terdapat pada nomor titik-titik. Ya. Jadi kalau kita belajar tentang proses perubahan sosial budaya dalam masyarakat, maka ada 2 faktor. Ada yang kita kenal dengan faktor penghambat dan ada namanya faktor pendukung. Nah, pada soal ini yang ditanyakan adalah faktor penghambat. Nah, faktor penghambat atau faktor menghambat proses perubahan sosial budaya dalam masyarakat itu terdapat pada nomor titik. Apakah itu pada A 1 dan 2, atau B 1 dan 3, atau C 2 dan 3, atau D 3 dan 4. Jadi berdasarkan pernyataan tersebut, maka faktor penghambat proses perubahan sosial budaya dan masyarakat itu terdapat pada A, yaitu sikap tradisional masyarakat dan toleransi terhadap perilaku baru. Jadi jawabannya adalah A. Faktor yang menghambat proses perubahan sosial budaya dalam masyarakat adalah adanya sikap tradisional masyarakat dan adanya toleransi terhadap perilaku baru. Soal nomor 24. Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi titik-titik. Ya. Jadi anak-anak bisa mengingat kembali pengertian perubahan sosial menurut beberapa ahli. Ya. Tapi untuk soal nomor 24 ini yang ditanyakan itu adalah pengertian sosial
menurut ahli Selo Sumarjan. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Selo Sumarjan, perubahan sosial ada perubahan yang terjadi, apakah A, perubahan terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan, atau perubahan terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat, atau C, perubahan yang terjadi untuk mencari variasi cara hidup masyarakat, atau D, perubahan yang terjadi pada unsur kebudayaan baik material maupun imaterial. Nah, untuk menjawab soal nomor 24 ini, maka anak-anak harus mengerti atau memahami pengertian perubahan sosial yang dimukakan oleh Selo Sumarjan. Jadi kalau lihat dari pengertian Selo Sumarjan, maka yang dimaksud dengan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Jadi jawabannya adalah A. Jadi menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Jawabannya adalah A. Kita lanjut pada nomor 25. Dalam masyarakat sekarang ini sering ditemukan manusia cenderung berperilaku meniru gaya hidup bangsa barat dengan tujuan untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain. Nah, sikap semacam ini adalah contoh dari titik-titik. Ya. Apakah A, westernisasi, atau B, modernisasi, atau C, globalisasi, atau D, konsumtirisme. Ya, konsumtirisme. Ya. Nah, untuk menjawab soal nomor 5 ini, maka anak-anak harus mengerti atau memahami atau mengetahui pengertian dari westernisasi. Kemudian harus anak-anak mengerti juga apa itu modernisasi, dan apa itu globalisasi, dan apa itu konsumtirisme. Ya. Jadi untuk menjawab soal nomor 25, maka jawabannya adalah A. Jadi dalam masyarakat sekarang ini sering ditemukan manusia cenderung berperilaku meniru gaya hidup bangsa barat dengan tujuan untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain. Sikap semacam ini adalah contoh dari westernisasi. Nah, westernisasi itu adalah sebuah proses di mana pola kehidupan masyarakat meniru gaya budaya barat, ya, seperti gaya berpakaian, ya, gaya bertingkah laku, ya, maupun kebudayaan. Ya, jadi jawabannya adalah westernisasi. Soal nomor 26. Saat ini generasi muda lebih suka mendengarkan lagu-lagu barat dan film-film asing daripada produk musik dan film lokal. Nah, fenomena tersebut terjadi karena titik-titik. A, perkembangan budaya konsumtif di kalangan masyarakat. B, pengaruh tren di kalangan remaja dan pemuda. C, pengetahuan tentang negara maju semakin kuat. D, pengaruh difusi budaya asing melalui media massa. Nah, jadi untuk menjawab soal ini, maka anak-anak juga harus mengerti atau tahu apa itu difusi. Harus mengetahui pengertian difusi, baru anak-anak bisa menjawab soal nomor 26 ini. Jadi sekali lagi, saat ini generasi muda lebih suka mendengar lagu-lagu barat dan film-film asing daripada produk musik dan film lokal. Fenomena tersebut terjadi karena D. Ya, jawabannya adalah D. Terjadi karena pengaruh difusi budaya asing melalui media massa. Ya. Jadi difusi. Ya, difusi itu adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan. Jadi yang dimaksud difusi itu adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan. Ya, jadi yang
bisa menjawab soal ini adalah jawaban D. Pengaruh difusi budaya asing melalui media massa. Nomor 27. Pada era globalisasi, masyarakat cenderung mengejar kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Akibat budaya gotong royong dalam masyarakat semakin berkurang. Nah, alasan gotong royong dalam masyarakat merupakan budaya yang harus dilestarikan karena titik-titik. A. Menumbuhkan sikap ketergantungan yang tinggi. B. Menciptakan tanggung jawab di antara kelompok. C. Mendorong soliditas sosial dalam masyarakat. D. Membutuhkan kesadaran tinggi dalam masyarakat. Nah, jadi alasan gotong royong dalam masyarakat merupakan budaya yang harus dilestarikan. Jadi mengapa budaya gotong royong dalam masyarakat harus dilestarikan? Ya, karena titik-titik. Ya, jawabannya adalah C, karena hal ini mendorong solidaritas sosial dalam masyarakat. Atau dengan ada gotong royong dalam masyarakat, maka hal ini mendorong suasana atau kebersamaan sosial dalam hubungan masyarakat. Soal nomor 28. Ya, nomor 8, perhatikan gambar berikut ini. Ya, sini ada gambar candi, kemudian ada gambar masjid. Ya, ini adalah pengaruh, begitu maksudnya agama Hindu, Buddha, dan agama Islam itu sangat berpengaruh terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia. Ya, seperti gambar yang ada, ini ada gambar candi dan gambar masjid. Ya, perhatikan gambar berikut. Gambar di samping merupakan pengaruh kebudayaan yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya melalui proses titik-titik. Ya, nomor 28. Ya, jadi gambar di samping merupakan pengaruh kebudayaan yang menyebabkan terjadinya pengaruh sosial budaya melalui A. Akomodasi, B. Adaptasi, C. Akulturasi, atau D. Asimilasi. Jadi jawabannya adalah C. Akulturasi. Ya. Jadi pengaruh kebudayaan yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya melalui proses akulturasi. Ya. Jadi akulturasi itu adalah pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling memengaruhi, tetapi tanpa menghilangkan atau melenyapkan sifat asli dari kebudayaan itu sendiri. Ya. Jadi pada soal nomor 28 ini jawabannya adalah C, yaitu alkulturasi. Soal nomor 29. Ya, soal nomor 29. Dalam kehidupan masyarakat terdapat perubahan yang membawa kemajuan dan kemunduran dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, pada perubahan sosial budaya yang bersifat progres apabila titik-titik. Ya, sekali lagi, dalam kehidupan masyarakat terdapat perubahan yang membawa kemajuan dan kemunduran dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, perubahan sosial budaya yang bersifat progres apabila titik-titik. A. Menurunkan moralitas masyarakat luas. B. Merugikan kehidupan masyarakat. C. Mendorong kemajuan dalam masyarakat. Atau D. Membawa kemunduran dalam masyarakat. Ya, untuk soal nomor 29 ini jawabannya adalah C. Jadi perubahan sosial budaya bersifat progres apabila mendorong kemajuan dalam masyarakat. Soal nomor 30. Kemajuan satu negara pada era globalisasi dapat dilihat dari interaksinya dengan negara lain. Negara dengan interaksi tinggi akan mengalami perkembangan yang baik. Oleh karena itu, sikap yang hendaknya ditunjukkan agar suatu negara tidak tertinggal dengan negara lain adalah A.
menyerap semua ilmu pengetahuan dari negara lain. B. Menutup diri dari perkembangan negara lain. C. Mengikuti perkembangan teknologi negara lain. D. Menyesuaikan dengan keadaan ekonomi negara lain. Ya, menyesuaikan dengan keadaan ekonomi negara lain. Nah, berdasarkan soal nomor 30, maka jawabannya adalah C. Jadi kemajuan suatu negara pada era globalisasi dapat dilihat dari interaksinya dengan negara lain. Nah, negara dengan interaksi tinggi akan mengalami perkembangan yang baik. Oleh karena itu, sikap hendaknya ditunjukkan agar suatu negara tidak tertinggal dengan negara lain adalah mengikuti perkembangan teknologi negara lain. Jawabannya adalah C. Soal nomor 31. Perhatikan dampak globalisasi berikut ini. Ya, ada 1. Efisiensi dalam kehidupan. 2. Modernisasi. 3. Guncangan kebudayaan. 4. Westernisasi. Ya. Berdasarkan dampak globalisasi di atas, dampak positif globalisasi terdapat pada nomor titik. Ya, jadi anak-anak mengingat kembali materi tentang globalisasi. Ya, globalisasi itu ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, pada pernyataan ini yang ditanyakan itulah dampak globalisasi, dampak positif globalisasi. Ya, jadi dampak positif globalisasi adalah apakah A 1 dan 2, atau B 1 dan 3, atau C 2 dan 3, atau D 3 dan 4. Ya, jawabannya adalah A, yaitu 1 dan 2. Jadi dampak positif globalisasi adalah 1. Efisiensi dalam kehidupan dan modernisasi. Ya. Soal nomor 32. Perubahan mata pencarian pada masyarakat primitif akan membawa perubahan pada masyarakat secara umum. Berdasarkan waktunya, perubahan mata pencarian masyarakat primitif tersebut termasuk perubahan sosial budaya titik-titik. Ya, apakah perubahan sosial cepat? A. Cepat, ya, atau B. Lambat, atau C. Sekarang, atau D. Masa lalu. Ya. Jadi perubahan mata pencarian pada masa primitif akan membawa perubahan masyarakat secara umum. Berdasarkan waktunya, perubahan mata pencarian masyarakat primitif, ya, masyarakat primitif, masyarakat hidup di zaman di mana manusia belum kenal namanya tulisan atau zaman prasejarah. Nah, bagaimana kehidupan masyarakat yang hidup pada zaman primitif atau zaman yang sifatnya masih tradisional? Nah, apakah A. Cepat, apakah B. Lambat, atau C. Sekarang, atau D. Masa lalu? Ya, berdasarkan soal ini maka jawabannya adalah B. Ya, berdasarkan waktunya perubahan mata pencarian masyarakat primitif itu termasuk perubahan sosial budaya lambat, ya, lambat atau kita sebut dengan evolusi. Kalau cepat itu disebut perubahan revolusi. 33. Globalisasi menyebabkan arus barang dan jasa dari luar negeri bebas keluar masuk ke dalam negeri. Kondisi tersebut menyebabkan barang produksi dalam negeri semakin tersisih. Akibatnya masyarakat lebih menyukai produk impor daripada produk lokal. Cara mengantisipasi dampak globalisasi di bidang ekonomi yakni A. Membuat produk impor tiruan. B. Melarang peredaran barang impor. C. Meningkatkan permintaan barang impor. D. Meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Jawabannya adalah D. Meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Nomor 34. Globalisasi telah melanda berbagai bidang kehidupan. Dampak globalisasi di bidang ekonomi yakni terjadinya titik-titik. A. Komunikasi antar negara. B. Perdagangan bebas antar negara. C. Pengalihan teknologi antar negara. D. Pertukaran ilmu pengetahuan antar negara. Jadi apakah jawabannya A, B, C, atau D?
Jadi berdasarkan pernyataan ini, globalisasi telah melanda berbagai bidang kehidupan. Dampak globalisasi di bidang ekonomi, yakni terjadinya perdagangan bebas antar negara. Itu adalah dampak globalisasi di bidang ekonomi. Jawabannya adalah B. Baik, kita masuk pada nomor yang terakhir, adalah nomor yang ke-35. Lunturnya nilai dan semangat kekeluargaan serta musyawarah mufakat di lembaga perwakilan rakyat merupakan salah satu indikasi dampak negatif globalisasi di bidang titik-titik. Sekali lagi, nomor 5, lunturnya nilai dan semangat kekeluargaan serta musyawarah mufakat di lembaga perwakilan rakyat merupakan salah satu indikasi dampak negatif globalisasi dalam bidang titik-titik. A. Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Bidang budaya. C. Bidang sosial. D. Bidang politik. Ya, jawabannya adalah D. Globalisasi dalam bidang politik. Nah, baik anak-anak, demikian pembahasan soal kita hari ini. Soal nomor 1 sampai 35. Ya, Pak berharap bahwa apa yang kita sudah pelajari atau dibahas anak-anak bisa mengerti, dan kalau anak-anak belum mengerti, ya silakan bisa anak-anak membuka kembali videonya berulang-ulang untuk mempelajari soal-soal tersebut, karena soal ini bisa membantu kalian untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian semester atau penilaian akhir semester yang akan dimulai tanggal 1 sampai tanggal 5 Desember. Ya. Dan untuk pertemuan minggu depan, anak-anak akan mengikuti pembahasan soal lagi mulai nomor 36 sampai nomor 30. Nah, sekali lagi ingat kepada anak-anak, bagi anak-anak yang belum mengumpulkan tugas ya IPS, ya mulai dari kelas 9A sampai dengan kelas 9O, ya mohon mengirimkan tugas itu dan mengumpulkan kepada guru IPS masing-masing, karena ketika anak-anak tidak mengumpulkan tugas itu maka sangat berpengaruh terhadap nilai akhir di dalam rapor kalian. Baik anak-anak semua, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, ya kegiatan pelajaran IPS kita hari ini, sekali lagi Pak mengajak kita untuk berteduh diri dan kita berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sehingga pembelajaran IPS hari ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan berkati anak-anak semua, kiranya apa yang dipelajari dapat dimengerti dan dipahami oleh anak semua dengan baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami akhiri pembelajaran IPS ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekian, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.